Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 10 Mei 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasinah dan inilah Tribun Ambon hari ini. Seorang anak diamankan aparat saat bawa bendera RMS di kawasan Aipati. Seorang anak di bawah umur diamankan aparat kepolisian di Jalan Aipati, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Kamis 9 Mei 2024 malam. Anak laki-laki yang belum diketahui identitasnya itu kedapatan pawai sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur sambil membawa bendera gerakan separatis RMS. Tidak jauh dari titik penangkapan, tengah digelar nonton bareng pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Guinea. Video saat pelaku diamankan aparat pun beredar luas di masyarakat melalui grup WhatsApp. Kapolres Pulau Ambon dan Pulau Polease, Kombes Pol Driano Andri Ibrahim, membenarkan kejadian tersebut. Dikatakan pelaku sudah diamankan dan ditangani oleh personil Reskrim Polda Maluku. Selanjutnya, pelaku yang masih di bawah umur itu diamankan seorang diri beserta barang bukti berupa satu buah bendera RMS. Ditegaskannya saat ini situasi di Kota Ambon terpantau aman terkendali. Pas lagi rame-rame itu ada satu orang bawa bendera ya, sudah diamankan di Polda, sudah ditangani oleh pihak Reskrim Polda. Barang buktinya apa itu yang diamankan? Bendera, satu buah bendera. Satu buah bendera aja. Ya. Ada apakah ada teman-teman lainnya juga yang ikut bersama? Ya, tadi hanya sendiri saja, didapat semangat. Tapi situasi amannya Pak? Situasi aman terkendali. Untuk pembawanya itu ya anak kecil ya Pak? Masih anak di bawah umur ya, katanya umur 15. Oke. Siapa yang suruh sih mau bendera ini nih? Orang nonton bola. Gara-gara Rp200.000, tersangka video asusila terancam 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Tersangka video asusila di pemandian air panas Tulehu dijerat pasal berbeda. Tersangka berinisial UO 27 tahun diproses berdasarkan laporan polisi dengan nomor LP-85-6-SPKT Polda Maluku tertanggal 8 Mei 2024 terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak. Pasalnya saat video tersebut direkam saat tersangka AP masih berusia 15 tahun. Alhasil UO dikenakan pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dia terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Di Reskrim Polda Maluku, Kombes Pol Andi Iskandar mengatakan kedua tersangka UO dan AP juga diproses dengan laporan polisi nomor LP-A-2-6-2024-SPKT. Ditkrimum Polda Maluku tertanggal 8 Mei 2024. Dijelaskan bahwa kedua tersangka dijerat pasal 26 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Beredar sebuah video tak senonoh memperlihatkan pasangan seks lelaki melakukan adegan asusila. Video berdurasi 26 detik itu beredar luas di masyarakat melalui grup-grup WhatsApp. Video itu direkam secara sadar oleh keduanya, pasalnya mereka melihat ke arah kamera smartphone sambil tersenyum.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunal pencurian sapi di Desa Waiperang, peternak mengakui rugi mencapai miliaran rupiah. Kasus pencurian sapi di Desa Waiperang, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru, marak terjadi. Kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Hal itu dikonfirmasi peternak sapi Asrul Busoa kepada wartawan Jumat 10 Mei 2024. Katanya dalam 1 bulan terakhir tercatat 15 ekor sapi yang dicuri. Ia menjelaskan kasus pencurian sapi di Desa Waiperang sudah berulang kali terjadi dengan cara meracuni sapi, yakni dengan menaruh racun ke dalam makanan yang dibuang di kawasan sapi dilepas liarkan. Sapi yang tergeletak di pinggir jalan akibat keracunan kemudian diangkut oleh pelaku menggunakan kendaraan roda 4. Sementara sapi mati di area yang sulit dijangkau kendaraan maka dibiarkan mati dan membusuk. Biasanya sapi yang tak sempat diangkut jika ditemukan warga masih layak konsumsi maka akan dipotong untuk dijual. Ia berharap pemerintah Kabupaten Buru menindaklanjuti kasus pencurian dan pembunuhan sapi di Desa Waiperang. Beta sebagai peternak sapi, beta macam resah begitu dengan tingkat peningkatan pencurian sapi yang begitu merak, sehingga katong sebagai peternak sapi saja, kayak katong mau ternak sapi saja, sing bisa lah, sing ada langkah untuk mau ternak sapi lah. Bagaimana katong mau ternak sapi, ketemu sapi orang racun semua. Yang sekarang yang sudah racun sapi yang minggu-minggu ini saja 15 ekor, belum sampai 10 hari. Nah, dan itu merugikan masyarakat. Bagaimana katong mau meningkatkan katong perekonomian dengan adanya pencuri sapi ini, katong bisa meningkatkan katong perekonomian. Katong sapi katong ternak, orang datang racun, terus yang katong curiga atau Avanza itu yang datang curi sapi, bahkan dong sambale tinggal tali poro saja begitu. Sehingga merugikan petani. Yang abang saya merugikan petani dari 2021 sampai 2024 ini. 2021 perkirakan merugikan peternak sapi di Desa Waiperang sekitar 0,5 miliar lebih. Apalagi sampai sekarang sudah 2024 ini. Akhirnya masyarakat Desa Waiperang, saya sebagai pemuda peternak sapi, saya merasa resah. Saya beta mewakili semua peternak sapi yang ada di Waiperang, resah dengan peningkatkan pencurian sapi yang di Desa Waiperang ini. Makanya itu saya berharap kepada Dinas Pertanian, ke Polres Pulau Buru segera mengatasi permasalahan pencurian sapi yang terjadi di Desa Waiperang ini, supaya katong sebagai peternak sapi bisa ada keinginan untuk berternak. Kalau dengan adanya kejadian pencurian sapi seperti begini, katong peternak sapi saya mungkin ada mau keinginan untuk ternak lain, saya bisa, karena katong sapi semua orang racun. Katong ternak katong sapi yang harga 13 juta, ketika sapi mati, yang pembeli itu datang dengan harga 2 juta, 3 juta, hanya merugikan katong petani. Akses jalan di Lorong Batu TGP Kota Ambon rusak parah. Akses jalan di Lorong Batu TGP Negeri Batu Merah Kota Ambon mengalami kerusakan yang cukup parah. Pada Kamis 9 Mei 2024, pantauan tribunambon.com sekitar pukul 5 sore hari, jalan yang menjadi akses utama masyarakat Lorong Batu TGP itu terdapat lubang sedalam 15 cm dengan lebar 1 meter. Tak hanya itu, besi-besi yang dibuat untuk penahan jalan tersebut juga terdampak. Salah seorang warga setempat Tindika Kali mengungkapkan bahwa kerusakan ini sudah terjadi hampir 2 bulan dan belum kunjung diperbaiki secara optimal. Lubang di jalan ini juga menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Meskipun masyarakat sekitar telah mencoba melakukan perbaikan, namun jalan kembali rusak. Selanjutnya, warga berencana memperbaiki kerusakan ini secara swadaya lantaran pemerintah dinilai lambat. Jalan Besar ini
kalau macam kendala ditanyakan 2000 otomatis semua auto stain, semua jalur auto stain, semua ikut jalan ikut Batu GP. Makanya beban di sini, beban di jembatan kecil karena dia pun rangkanya biasanya terlalu kecil, makanya biar ini kalau akses jalan warga nggak apa-apa, cuma karena kalau macam tanjakan 2000 sudah tutup, otomatis sama auto di sini beban di sini. Itu kalau kayak upaya-upaya yang sebenarnya masyarakat bikin begitu apa? Iya, karena ini kan sudah kasih jalan katalis dari orang kompleks sendiri sudah tahu sudah bikin katalis, mau patungan per kakak berapa, tekan sukarela. Berita selanjutnya, harga cabai rawit di Pasar Langgur melambung mencapai Rp160.000 per kilogram. Perlahan namun pasti harga cabai rawit dan tomat di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara mulai melonjak drastis. Cabai rawit kini dibanderol seharga Rp160.000 per kilogram, yang mana sebelumnya dijual Rp120.000 per kilogram. Danci, salah seorang pedagang di Pasar Langgur, mengatakan keterlambatan pasokan mengakibatkan harga melonjak tinggi. Sedangkan untuk cabai keriting masih tetap di angka Rp100.000 per kilogram. Sementara untuk tomat dijual Rp50.000 per kilogram, sebelumnya masih di harga Rp40.000 per kilogram. Untuk bawang merah terpantau masih stabil yakni Rp65.000, sedangkan untuk bawang putih di harga Rp50.000. Dia berharap semoga dalam beberapa hari perhubungan lancar dan kembali mendapat pasokan cabai dari Kota Ambon. Sekolah Citra Kasih Ambon merayakan Hari Bumi dengan menanam pohon sejak usia dini. Siswa kelompok bermain hingga taman kanak Sekolah Citra Kasih merayakan Hari Bumi dengan menanam pohon dan juga sayuran pada Jumat 10 Mei 2024. Aktivitas tersebut juga melibatkan para orang tua dan berlangsung di Sekolah Citra Kasih, Jalan Walter Mongonsidi, Lateri, Kecamatan Baguala, Ambon. Koordinator kegiatan Nursery Kind Earth Day Celebration Sekolah Citra Kasih, Sarah Aipasa, mengatakan kegiatan ini untuk memupuk rasa kepedulian anak-anak terhadap lingkungan sejak usia dini. Peringatan Hari Bumi ini juga melibatkan orang tua karena merupakan pendidik utama dalam kehidupan anak-anak. Ini juga yang menjadi alasan Sekolah Citra Kasih Ambon baru melaksanakan peringatan Hari Bumi yang sebenarnya jatuh pada 22 April lalu. Yang menjelaskan dalam perayaan ini melibatkan hampir 200 siswa. Mereka awalnya melakukan color fun walk di lingkungan sekitar sekolah terlebih dahulu. Selanjutnya, siswa dan orang tua sama-sama mewarnai pot yang telah disediakan. Pot yang telah diwarnai tersebut kemudian digunakan untuk menanam tanaman endemik Maluku yang telah disediakan oleh sekolah, seperti rambutan, cengkeh, pala, dan lainnya. Selain menanam pohon, siswa juga menanam sayuran kangkung. Selanjutnya, tanaman yang telah ditanam tersebut dibawa pulang ke rumah agar bukan hanya menanam, tetapi anak-anak juga diajarkan untuk bisa memelihara dan merawat tanaman. Di akhir acara diisi dengan penampilan dari siswa TKB yang menyanyikan lagu Earth, We're in This Together. Diharapkan dari keseluruhan kegiatan tersebut, anak-anak dan orang tua bisa terus menjaga lingkungan mulai dari lingkungan sekitar. Sementara itu, pantauan tribunambon.com, keseruan nampak dari wajah anak-anak dan orang tua. Mereka berkreasi mewarnai pot yang telah disediakan juga menanam. Orang tua juga sesekali mengabadikan momen anak-anak menanam pohon dan mewarnai lewat kamera ataupun smartphone milik mereka.
Earth Day kali ini kita memang sengaja untuk lebih lama dari waktunya, sebetulnya Earth Day jatuh pada tanggal 22 April, tapi memang kita mau sama-sama merayakannya dengan orang tua juga, jadi memang kita jatuhkan pada tanggal 10 Mei hari ini. Jadi kegiatan ini diharapkan untuk anak-anak bisa lebih aware dengan lingkungan, untuk menjaga lingkungan dari sekarang bukan cuma dari sekolah, karena kita integrasi dengan pembelajaran, tapi juga dengan orang tua, di mana mereka juga pendidik utama ya. Jadi untuk acara hari ini kita mulai dengan color fun walk. Jadi kita berjalan bersama, lihat alam-alam sekitar dulu, baru setelah itu kita balik ke sini, kita sama-sama menghias pot bunga yang akan kita tanam. Jadi setelah itu kita menanam sama-sama, kita juga dapat beberapa bibit dari tanaman endemik Ambon yang bisa kita lestarikan sama-sama. Jadi kita tanam kembali tanaman endemik tersebut. Setelah itu kita juga menanam bibit yang lain seperti bibit kangkung. Jadi anak-anak diharapkan untuk bisa menjaga tanaman itu juga, bukan cuma diberikan, tapi benar-benar memelihara tanaman itu di rumah. Jadi setelah itu juga ada performance dari salah satu TKB, dari beberapa siswa TKB, ya tentang lagu Earth We're In It Together. Jadi lagunya sebetulnya menjelaskan tentang kita di dalam bumi ini sama-sama, kita harus menjaga dan melestarikan bumi ini, bukan buat kita saja, tetapi untuk anak cucu kita ke depannya. Jadi seperti itu sedikit dari kegiatan hari ini. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 10 Mei 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amata. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.